Selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu dan salam sehat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita di dalam pemeliharaan dalam hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi kita, pasti kita merasakan duka cita, merasakan kepedihan di dalam hati kita. Atau ketika kita kehilangan pekerjaan yang kita cintai, kita juga dapat merasakan kesedihan, kepedihan di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi alasan yang dapat membuat kita berduka cita atau rasa sedih timbul di dalam hati karena kehilangan sesuatu yang kita cintai. Tetapi firman Tuhan kita yang menjadi bagian khotbah di bukit, ucapan bahagia Yesus Kristus, tidak berfokus kepada duka cita yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Bukan duka cita oleh karena kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harta, maupun kehilangan pekerjaan. Tetapi lebih kepada duka cita yang dirasakan oleh manusia oleh karena kesadaran di dalam hidupnya bahwa ia telah melakukan dosa yang senantiasa merajai kehidupannya. Ini juga yang menjadi dasar sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Karena itu mereka yang dihibur adalah ketika kita merasa berduka cita, karena kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah kita telah semakin menjauh oleh karena perlakuan dosa yang senantiasa kita lakukan di dalam hidup. Perasaan duka cita oleh karena kita melihat begitu banyak orang yang melakukan dosa di dalam hidupnya dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Perasaan duka cita rohani atas kehendak Allah inilah, maka mereka akan dihibur oleh Tuhan kita. Maka penting di dalam kehidupan kita adalah untuk menyadarkan diri kita kembali bagaimanakah kita hidup sampai saat ini. 10 bulan telah kita lalui di dalam tahun 2021. Apakah perubahan telah terjadi di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan? Ataukah kita masih tetap hanya berfokus ke dalam dunia ini? Sehingga duka cita yang kita rasakan hanyalah duka cita di dalam dunia, bukan duka cita rohania, kehendak Allah menyadari diri yang telah banyak melakukan dosa. Karena itu pada hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan kita bahwa penerimaan Injil yaitu Kristus di dalam hidup
Ia akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan di Injil itulah, di dalam Kristus itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Walau banyak tantangan, tetapi penghiburan dari Injil itu akan terus hadir di dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa berduka cita, pedih, karena kita hidup di dalam dosa. Kita pedih karena melihat banyak orang melakukan dosa dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mari saat ini kita berduka karena menyadari hidup kita yang telah banyak melakukan dosa, dan menerima Injil untuk mengubah dan menguatkan kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dihibur, kita akan dimenangkan. Di sanalah berbahagialah orang yang berduka karena menyadari akan dosa, dan berduka melihat perilaku orang yang melakukan dosa dan meninggalkan Kristus. Maka hidupnya akan dihibur. Tuhan menguatkan kita menyadari kehidupan yang penuh dosa dan menerima Injil untuk menerima kekuatan dari Kristus. Dan di sanalah penghiburan akan kita terima. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, atas kasih karunia-Mu kami senantiasa dikuatkan di dalam menghadapi setiap tantangan dalam menjalani kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk menyadari bahwa kehidupan kami yang penuh akan dosa dan hidup di dalam penyesalan, berduka atas tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan itu, maka Kristus akan mengubah kehidupan kami dan merubah setiap tindakan kami dan menguatkan kami untuk senantiasa setia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sanalah kami mendapatkan penghiburan. Di sanalah kami melihat kemenangan, karena kami berduka atas diri kami yang tidak mau berubah di dalam kehidupan yang telah beriman kepada Kristus. Karena itu Bapa, sertai seluruh jemaat-Mu, agar kami senantiasa belajar, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan pekerjaan hari ini, agar mereka selamat sampai tujuan dan bersukacita atas berkat dari setiap yang mereka lakukan, kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.